Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu membunuh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Bibi, ternyata Sri Kandi itu tidak sehebat seperti yang kita dengar, Bi. Maksud kamu apa? Bibi tahu nggak, sampai hari ini dia itu belum punya satu prajurit pun. Padahal senopati yang lain sudah banyak sekali prajuritnya. Oh ya? Syukurlah. Bibi tahu nggak, padahal waktunya itu tinggal sedikit lagi. Kalau begitu, mukanya dia mau taruh di mana? Apa salah ya jadi wanita? Enggak, kamu tidak salah. Mereka yang goblok. Mereka masih suka membeda-bedakan jenis kelamin. Manusia memang aneh. Mereka suka membedakan, tapi tidak suka kalau disamakan. Istrimu itu bukan perempuan biasa. Kamu khawatir kalau dia ngamuk sama orang. Sudah. Bukannya ikut pusing malah bikin tambah pusing. Pokoknya ingat saja, kalau Sri Kandi pulang, jangan ada yang mancing-mancing. Ingat itu. Saka, ibu tidak berani. Bisa-bisa dia mendatangkan baginda raja kemari. Tidak. Kenapa, Sri? Enggak ada apa-apa. Kamu sudah punya prajurit. Apalagi masalahnya? Kakang sendiri tahu kan masalahnya. Kamu ragu dengan prajurit-prajuritmu itu. Cuman orang gila yang masih bisa tahan dan tenang menghadapi orang-orang sinting seperti mereka. Kamu lupa rupanya. Dulu, kamu dan teman-temanmu itu kan cuma tukang masak di markas. Loh, nggak bisa disamakan. Kami kan punya semangat. Lain sama mereka. Jadi kamu mau mundur? Loh, mana bisa? Lalu apa lagi masalahnya? Siapa bilang ada masalah? Wah, celaka. Bangun deh. Tok, ya Tok, bangun Tok. Ya Tok. Bu, belum Bu. Bangun, Bu. Bangun deh. Bangun. Apa-apaan ini? Kenapa belum berbangun semuanya? Hah? Sini, Pak. Saya sendiri kurang tahu, Senopati. Memang ini Mas Ben tidak
bisa bangun pagi-pagi. Ini barang tentara namanya. Bangun di sana. Ayo bangunin. Ayo, bangunin. Iya, maaf. Cepat baris. Hei, bangun. Aduh. Dasar setan! Nggak tahu kalau saya ini lagi tidur. Kamu kurang ajar main bangun-bangunin aja. Yang setan itu siapa? Mestinya kamu baris. Lihat itu teman-teman kamu sudah baris. Ini barang tentara. Pagi-pagi mestinya kamu harus sudah siap. Harus sudah untuk latihan. Cepat. Bangun. Maaf ya. Maaf. Sok tahu. Belagu. Ntar. Laporin lu rasa. Kamu bilang apa? Mesti ikut campur. Kayaknya kita pernah ketemu. So akrab lo. Kalian adalah prajurit kerajaan Banjaran. Aku mau kalian tunjukkan kemampuan kalian yang terbaik di sini. Lari tempat! Jalan! Senopati, pasukanmu boleh juga. Beragam sekali, kayak pasar. Tapi kelihatannya hebat-hebat juga ya. Pasti pasukanku sulit sekali menandinginya. Kalau Senopati sendiri sudah tahu, anak buah Senopati akan sulit menandingi mereka. Apa masih perlu berlatih? Biar seburuk apapun pasukanku. Tapi tidak ada salahnya kan kalau aku mencoba. Hei kalian, ayo cepat putari lagi lapangan. Jangan memalukan kakek kalian. Heh, siapa yang suruh berhenti? Hei lagi! Mandi. Masih ada teman. Tungguin ya. Enakan kalau mandi ada teman. Aduh. Mandi. Dingin banget ini. Tar dulu, mau kemana? Mau kemana? Kenapa sih belum pernah lihat punya orang ya? Ada biawak. Biawak. Buaya nih. Udah tungguin. Sana tungguin, cepetan tungguin. Dia nggak di sini. Ya, dia kabur lagi. Waduh. Yang lain udah pada pergi lagi. Kalau begini terus bisa remuk tulang-tulangku. Jangan ngomong lah. Cepat. Orang ngomong nggak boleh. Udah. Aku punya akal. Gimana? Akal apa? Kita menolak latihan. Setuju. Setuju banget. Setuju. Kamu setuju ya, Tok? Setuju. Tunggu. Kalau begitu nanti kita nggak dapat gajian dong. Pokoknya kita menolak latihan. Titik. Ya. Setuju. Tidak ada yang mau mati konyol kan? Tidak ada. Mati. Setuju mogok latihan. Nanti dulu kita bicarakan sama Senopati. Gaji. Begitu aja deh. Begitu. Ini Pokoknya menolak latihan. Titik. Ayo. Apaan sih? Setuju mau mati konyol nggak?
Celaka, Sri. Celaka. Apa lagi? Anak-anak, di luar kamu pada latihan. Alasannya? Sakit. Kalau gitu, suruh mereka makan dan istirahat yang banyak. Hah? Kamu sakit ya? Enggak. Kenapa? Kamu kok jadi ikut-ikutan bego kayak mereka? Mereka kan mestinya dihukum. Wah, apa kamu pikir kalau kita hukum mereka, mereka akan jadi tambah semangat? Sepertinya enggak. Dan aku rasa sia-sia aja kita ngelatih mereka seperti sekarang ini. Kalau mereka sudah seperti itu, ya sudah, biarkan saja. Itu artinya kamu sudah siap untuk disingkirkan 2 bulan lagi? Kecuali kalau kamu punya cara lain untuk melatih mereka. Ada? Enggak. Aku nggak punya jalan lain. Kalau begitu, turuti perintahku. Sana. Bagaimana kalau Senopati tidak mengizinkan kita mogok? Ya kita mesti lapor. Gimana sih kalian? Bilang aja kalau Senopati itu suka menyiksa anak buahnya. Apa kau punya dendam pribadi dengan Senopati Srikandi? Saya kan bicara begini juga untuk kebaikan kalian juga. Lagi pula, kalau nanti dia yang ngelapor duluan, terus dia bilang kalau kita ini suka melanggar peraturan, mampus nggak kita? Udah deh otaknya pada tolong. Tolong. Waduh, gempalnya. Emangnya panci? Bukan gempal, bahenol. Aku kira Nyoto benar. Agaknya benar juga emang. Aku setuju. Pokoknya siapa yang mau tetap latihan, langkain dulu mayat saya. Titik, jangan begitu dong. Ada orang datang, pura-pura sakit. Sakit. Kenapa nih? Hei, Tuan, kami ini semuanya pada sakit. Jangan latihan ya. Iya, jangan latihan ya Tuan. Bagian latihan aja sakit pinggang, endong, rematik. Dengar. Seminggu mata Tuan. Iya. Senopati Srikandi bilang, siap-siap karena kalian akan diberi libur. Hah? Iya, dan jatah makan kalian juga akan ditambah. Kenapa kamu, Sri? Nggak apa-apa. Semua sedang latihan. Kenapa kamu tidak? Kenapa? Prajuritku jatuh sakit. Sakit? Itu melanggar peraturan. Mereka bisa kena kurungan penjara nanti. Udahlah. Lagian mereka itu jadi prajurit bukan karena mereka memang mau jadi prajurit. Jadi mau dihukum bagaimanapun, nggak akan bisa. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Biar aku yang nanggung akibatnya. Aku akan minta ampun pada Baginda Raja. Sri. Sudahlah, kakak nggak usah ikut sedih. Terusin sana latihannya. Lagi pula, kalau aku memang nggak bisa jadi Senopati Agung, toh aku masih bisa jadi istri Senopati Agung. Kalau begitu, kamu jangan terlalu banyak berpikir. Dan jangan peduli dengan kata orang. Iya, sudah sana kakak latihan lagi. Oh, mana Tuan? Saya mau bertemu dengan Pangeran Sidaka. Pangeran tidak bisa diganggu. Bilang saja, Senopati Saka ingin ketemu. Siapapun Anda, Tuan. Aku serius. Dan ini masalah serius, pengawal. Kami juga, Tuan. Senopati Saka, saya senang akhirnya kamu datang. Maaf, Pangeran. Gak apa-apa. Mereka pengawal baru saya. Mari. Senopati Saka, semua senopati sedang melatih prajurit. Kenapa kamu ada di sini?
Saya ingin minta bantuan Pangeran. Tentu. Mari. Coba katakan, apa yang bisa saya bantu? Ini soal prajurit-prajurit baru Sri Kandi. Ya, saya sudah tahu. Lantas kenapa? Para prajurit itu malas dan tidak becus latihan. Saya takut kalau 2 bulan nanti, hal itu diketahui oleh Baginda Raja. Sri Kandi akan dijatuhi hukuman. Tidak semudah itu. Para prajurit memang tidak becus. Tapi kalau sampai ayahanda menjatuhkan hukuman, saya yang akan menjelaskannya. Terima kasih, Pangeran. Saya sangat senang kedatangan para senopati yang gagah berani. Kalau bukan karena jasa Senopati Sri Kandi, mungkin desa kami ini sudah dikuasai oleh pasukan Tegal Arum. Sudahlah Pak Lurah, itu kan sudah lama sekali. Ya, hanya masa lalu yang perlu kita banggakan. Oh ya, akan saya siapkan kalau Senopati memerlukan lapangan untuk tempat latihan prajurit. Juga tempat peristirahatan para prajurit. Senopati, orang di markas saja latihan nggak mampu, apalagi di desa ini. Kalian pikir saya membawa kalian ke sini buat latihan apa? Saya cuma nggak mau dengar omongan pedas senopati lain. Dan saya juga nggak mau kalian dihina oleh prajurit lain. Iya kan? Oh, Senopati, sungguh bijaksana. Sungguh murah hati. Saya mau tanya, Senopati. Apa gajinya dibayar penuh? Iya, gaji kalian semua tetap dibayar penuh. Tapi ingat ya, saya nggak mau dengar kalian mengganggu penduduk desa walaupun kalian nggak latihan. Kalau itu sampai kalian lakukan, kalian nggak akan saya maafkan. Siap, Senopati. Siap. Siap, bener-bener. Ya sudah, bubar sana. Terima kasih. Kok nggak ikut bubar? Aku memang nggak berguna. Siapa bilang? Hai istirahat. Iya. Istirahat. Aduh, Bu. Kenapa sih tidurnya mesti rame-rame kayak begini? Ya kalau ingin tidur sendirian ya di penginapan sana, Tuan Besar. Prajurit aja. Apa kamu lihat-lihat? Enggak, meskipun kamu itu ada bekas luka sayatan, tapi wajahmu tetap kelihatan bersih juga kamu, Tok. Kayak wanita. Jangan masuk akrab. Kamu galak juga, Tok. Tata, kenapa kamu mau jadi prajurit, Tok? Kamu sendiri kenapa? Ya, kalau saya sih memang orang susah. Ini apa-apaan sih mas kayak begini? Ya mau kepenak ya di losmen sana. Kalian ini menjijikan sekali sih. Ini sudah waktunya tidur, malah berantem ribut. Ada apa? Itu si Yoto ingin tidur sendirian di pinggiran. Emangnya kita pelesiran? Bu, ya, pindah. Baik, siapa takut? Lah Tuan sendiri di mana? Situ. Ayo. Ya, aduh. Ayo sana. Jangan. Oh, sama guru galakan dia. Ayo tidur. Tidur. Masih jelek amat sih.
sekarang sudah. Nah, itu mau urakan. Aduh, usil banget sih kamu. Orang sudah gede, tidurnya masih ngiler. Siapa yang ngiler? Lihat nih, ngiler nggak? Memangnya tidurnya masih kurang waktu di rumah? Kamu sih banget sih. Galak juga lu ya, Tok. Hehehe. Ya, Tok. Sini. Ndaguro lah biasa, guyon, ndaguro. Guyon begitu. Hah, sinting. Seharian kita di sini, nggak jelas maunya apa. Mau ada apa ini? Begini. Bagaimana kalau kita main? Senopati melarang kita berjudi, tahu nggak? Tahu. Enak aja. Kalau kamu gitu kok. Kayak begitu saja takut. Ya kita Sudah barang tentu takut. Karena tidak sesuap nasi itu tidak mungkin kita berada di sini. Tahu nggak? Sudah. Sudah untung kita nggak dikasihnya latihan. Jangan ganggu dia lah. Betul itu. Terus selalu ngapain kita di sini kayak kebo? Ngapain aja tunggu tugas. Ini. Kamu tak bunuh satu-satu. Bagaimana? Bagaimana? Ini apa? Tetap sinting. Jadi kamu bekas pembunuh ya? Loh, kalau saya bekas pembunuh, kalian satu-satu saya cek. Pasukan siap? Siap. Bisa. Sekali lagi ya. Siap. Terakhir kali. Lumayan juga kan? Sekarang kita sudah bergerak. Lebih baik daripada dulu kan? Ya, sebenarnya nggak lebih bagus dari kita dulu. Cuman karena di kelompok kita ada satu orang yang males sekali, jadi kelompok kita kelihatan bego. Ya kamu itu, tahu? Ya, tapi kan mana bisa disamakan. Ya bisa, kamu itu kurang berlatih. Sedikit aja. Ini bukan masalah rajin dan tidak rajin. Tapi ini masalah yang lebih penting lagi. Apa pertandingan nanti saya bakalan keluar apa tidak? Terserah. Iya, silahkan keluar. Maaf kalau saya mengganggu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Senopati. Kebetulan kami tadi melihat kemampuan silat anak buah Senopati hebat-hebat sekali. Kebetulan kami memiliki perkumpulan pesilat di sini. Jadi tidak ada salahnya kalau kami berlatih tanding bersama. Tidak usah, Ki. Jangan, Ki. Jangan. Tidak usah. Tidak usah. Kenapa? Kami jarang saling menjajal kemampuan kami. Masalahnya anak buah saya kurang berpengalaman dalam pertandingan. Iya, itu masalahnya. Siapa bilang, Senopati? Tawaran Ki Lurah bagus sekali. Biar kita kenal dengan orang-orang kampung di sini. Ya, betul. Iya, betul, Senopati. Kabulkan permintaan kami untuk bertanding, Senopati. Baik, tapi ingat, ini kalian sendiri yang minta ya. Kalah berasa. Iya. Udah, maaf Senopati. Ini apaan sih? Ini semua gara-gara ini apaan sih? Capek. Ini gara-gara kamu nih. Baru latihan sekali aja udah sok jago. Gayanya udah petantang-petenteng. Kalem. Mereka itu sudah pada tua. Bodoh lagi.
Bagaimana, Man? Tenang, Gimana, tenang. gimana? Semuanya aku sudah tahu. Lelaki yang jadi tukang kayu itu yang paling muda. Semuanya tua semua. Anak gadisnya ada yang datang nggak? Kalian tidak janji itu. Inisiatif. Bodoh. Senopati, sepertinya anak buahmu akan membuatmu malu di pertandingan Kota Raja nanti. Kalau aku boleh kasih saran, lebih baik tarik mundur saja anak buahmu dari arena nanti. Wah, Senopati Soma perhatian sekali. Terima kasih ya. Apalagi Senopati sudah jauh-jauh datang dari Kota Raja. Tapi saya ingin beritahu sesuatu. Buat saya, kalah atau menang bukan masalah. Itu soal biasa. Tentu saja. Tapi rasanya pasti akan menyakitkan sekali kalau kita bicara soal kekalahan. Hah?
Memangnya tidak boleh teriak? Apa nggak ada cara yang lain? Teriakanku kan beda dengan kamu. Lagi pula, kamu memang butuh teriak. Bahkan di desa kecil seperti ini pun, mereka masih bisa bikin aku malu. Udah, sekarang kamu kembali sana temui mereka, bilang suruh cepat kemas-kemas, dan kita kembali ke markas. Hah? Kembali ke markas? Kamu nggak mau? Oh, tentu mau. Ya udah. Siapa tuh? Maaf Senopati, Ki Lurah dan tetua desa ingin bertemu di pendopo. Kami yang tua-tua ini belum pernah mendapatkan kehormatan seperti ini. Kami sangat terharu dan sangat menghargai kebijakan dari Senopati. Maksud Ki Lurah apa? Kami tahu anak buah Senopati sengaja mengalah pada pertandingan tadi untuk menyenangkan kami orang-orang tua. Kami akan sangat sulit melupakan kebijakan dari Senopati. Saya kira Ki Lurah salah sangka. Anak buah saya kebaikannya tidak sebaik itu, Ki Lurah. Senopati jangan merendah seperti itu. Kami tahu kemampuan Senopati di atas rata-rata. Senopati terkenal sebagai Senopati yang gagah berani di medan perang. Ki Lurah terlalu memuji. Ini sekedar dari kami. Apa ini? Ini hanya sekedar penghormatan kami, Senopati. Mohon diterima. Tentu saja saya terima. Terima kasih atas kebaikan Ki Lurah. Kalau begitu, kami permisi dulu. Silahkan. Gila, dipikirnya kita ngalah. Padahal kalau mereka tahu, Biar aja. Lebih baik kan seperti ini daripada harus kembali cepat-cepat ke markas. Sinting, kamu aja tinggal lama-lama di sini. Sini duduk sini. Senopati, saya atas nama teman-teman minta maaf mengecewakan Senopati. Senopati. Udah, nggak apa-apa. Orang dari awal saya tahu kok kemampuan kalian. Jadi kalau sekarang kalian kalah juga saya nggak mikirin lagi. Itu tadi ada kiriman dari Lurah. Kalian pasti belum makan kan? Yeah. Udah makan? Iya betul. Kami sangat menyesal sekali. Dan kami siap untuk dilatih kembali. Iya, Senopati. Dan kami juga tidak mau dibilang orang-orang tidak berguna. Iya. Senopati, kami benar-benar menyesal. Kalian ini sudah pada siang masih pada tidur. Ayo keluar lapangan. Katanya menyesal tapi masih molor. Ayo keluar cepat keluar. Ayo keluar. Kalian capek ya? Capek. Memangnya batu tidak capek. Tenang. Saya akan datang.
dia. Terima kasih, Guru. Ini buat perjalanan ke dapur. Kamu kenapa sih begitu menyanjung Sahadewa? Dia itu memang patut untuk dipuji. Soalnya dia tahu masa depan dan masa lalu orang. Emangnya dia itu siapa? Dewa. Buktinya, dia tahu masa lalu keluargaku sampai sekecil-kecilnya. Itu yang udah pernah diramal tuh, Sopar. Kenapa sih semua orang begitu menyanjung Sahadewa? Mengatakan Sahadewa itu hebat. Soalnya dia memikirkan kita-kita ini. Akan aku buktikan kepada Senopati Soma. Akan aku hajar semua anak buahnya. Kalau perlu, Senopati Soma sendiri itu yang maju. Setuju nggak? Setuju. Sekarang mereka sedang peteng-tengan. Tapi nanti akan ku kepengkan di kepalanya. Bagaimana? Setuju. Ini ada apa sih dengan kalian? Aduh, kalian ini kenapa sih? Ih. Pengecut kamu. Di sini semangat, situ malah lemah. Ada apa? Ya, kenapa sih? Kamu itu serius sekali, bahkan lebih serius daripada waktu di markas. Aku ini belajar soal keprajuritan, bukan cuma buat aku sendiri. Kalau mereka niatnya benar-benar serius, aku bersedia kok berbagi semua pengetahuanku sama mereka. Ya, tapi masalahnya di antara 6 pasukan yang ada, pasukan kita yang paling lemah. Kenapa jadi turun lagi semangatmu? Wayo! Soal kedudukan Senopati Agung yang akan datang, saya rasa Senopatilah yang paling cocok. Hamba sungguh sangat tidak menduga. Di antara banyak Senopati, Senopati Somalah yang paling saya suka. Hanya Senopati masih punya saingan terberat, yaitu Senopati Sakawijaya. Asal pangeran mendukung hamba siap melakukan apa saja, pangeran. Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu, gigit oleh mulut kalian masing-masing.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.